Ukuran pemusatan data yang berikutnya yaitu median. Median atau nilai tengah adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil. Jadi ini adalah syarat utama dalam menentukan median, yaitu data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, jika banyaknya data sebanyak bilangan ganjil, sebagai contoh di sini ada 7, maka nilai median itu terletak pada urutan keempat di tengah-tengah. Atau contoh lain, jika data tersebut sebanyak 9, maka letak median yaitu pada urutan kelima. Ya, jadi seimbang kiri dan kanan sebanyak 4 data. Kemudian jika data tersebut sebanyak n, jadi n di sini bisa dalam jumlah banyak, maka letak mediannya yaitu n tambah 1 dibagi 2. Lihat saja yang 7 tadi, 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti letak mediannya ada di urutan keempat. Kemudian contoh yang kedua, n-nya ada 9. 9 tambah 1, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Artinya median tersebut terletak pada urutan kelima. Seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya ada 30, nah berarti mediannya, ada 31 misalkan. Berarti kalau ada 31, maka letak mediannya yaitu 31 ditambah 1, 32. 32 dibagi 2, 16. Berarti letak mediannya yaitu di urutan ke-16. Nah, kalau data tersebut sebanyak bilangan genap, maka sebagai contoh di sini misalkan ada 6. Maka nilai tengahnya yaitu kita bagi rata, bagi dua bagian, maka tengah-tengahnya yaitu data ketiga dan data keempat. Artinya letak mediannya yaitu di antara data ketiga dan data keempat. Contoh lain, jika data tersebut sebanyak 8, maka letak mediannya yaitu data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya. Jika data tersebut sebanyak n, berarti setengahnya dari n per 2 ditambah n per 2 ditambah 1. Kalau kalian bingung melihat rumus, sebaiknya ya gunakan logika aja ya, lebih mudah kok ini. Misalkan datanya ada 10. Kalau datanya ada 10 kan 10 kalau dibagi 2 5, kiri kanan ada 5. Nah, berarti tengah-tengahnya yaitu di antara data kelima dan data ke-6 gitu. Kalau datanya ada 30, berarti letak mediannya yaitu 30 dibagi 2, 15. Maka mediannya yaitu terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Jadi dijumlahkan. Contoh soal median. Di sini diketahui ada contoh rapot, yaitu rapotnya Andre. Yang ditanya adalah tentukan median dari nilai pengetahuan rapot Andre. Nah, ingat, median itu harus kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka untuk nilai pengetahuannya kita urutkan. Berarti dari yang terkecil yaitu 82, 83, 83, 83, 91, 93. Kemudian di sini kan ada 6 mata pelajaran, maka letak mediannya yaitu data ketiga dan data keempat. Jadi di antara data ketiga dan data keempat, berarti mediannya adalah 83 ditambah 83 dibagi 2 sama dengan 83. Contoh soal median yang kedua, diketahui tabel nilai berfrekuensi. Berapakah nilai median dari data di samping? Data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi itu umumnya sudah urut dari yang terkecil ya. Jadi tidak perlu kita urutkan lagi. Nah, di sini nilai 55 ada 5, nilai 60 ada 7 dan seterusnya. Ibu akan jelaskan yang pertama dengan cara manual karena di sini masih sering ditemukan ketika ulangan harian di kertas kotretannya tuh ya. Kadang masih ada anak yang mengerjakannya dengan cara seperti ini. Jadi dijabarkan satu persatu. Nilai 55-nya ada 5 orang, berarti 55, 55, 55, 55 dan seterusnya. Lalu nilai 60 ada 7, dijabarkan sampai 7.
60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Kemudian 65-nya ada 6, terus seperti ini ya. Dan ini belum selesai Ibu menuliskannya. Kebayang dong ya, capeknya luar biasa ya, apalagi kalau datanya cukup banyak. Dan iya kalau teliti, kalau tidak teliti maka belum tentu menentukan nilai tengahnya itu tepat gitu. Bisa saja mungkin ada yang kelewat gitu ya, atau kertasnya tidak muat, jadi ya kemungkinan akan terjadi kekeliruan jawaban. Nah, bagaimana caranya supaya lebih efektif? Caranya mudah, cukup kita lihat dari total frekuensinya. Total frekuensinya di sini ada berapa? 5 ditambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7. Maka jumlah frekuensinya yaitu 45 orang. Berarti kalau ada 45 orang dengan nilai yang sudah berurutan, maka kalau kita bagi 2, maka letak mediannya atau letak nilai tengahnya yaitu pada data ke-23. Ya kan? Kan tadi kita sudah tahu tuh kalau datanya ganjil berarti N tambah 1, 45 tambah 1 sama dengan 46. 46 dibagi 2 sama dengan 23. Berarti letak nilai tengahnya ada di urutan ke-23. Nah, kita lihat di sini. 5 tambah 7 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 24. Sampai di sini sudah orang ke-24, data ke-24. Artinya data ke-23 itu masih ada di sini. Berarti di 6 orang ini yaitu 70 nilainya. Maka nilai median dari data ini adalah 70. Ya, sekarang Guce coba kasih satu soal kuis ya. Silakan untuk menjawabnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Nah, ini dia soalnya. Perhatikan data yang disajikan dalam tabel frekuensi berikut. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya yaitu 3, 8, N, 2, 1. Jika nilai rata-rata data tersebut adalah 6,5, maka mediannya adalah, Buca akan kasih sedikit bantuan. Di sini yang diketahui kan rata-rata 6,5, maka kita gunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, karena rata-ratanya sudah diketahui 6,5, nanti ini kita kali silang untuk memperoleh jumlah data. Jumlah datanya kita kalikan, yaitu nilai 5 ada 3, maka 15, nilai 6 ada 8, berarti jumlahnya 48, nilai 7 sebanyak N, maka jumlahnya 7N, nilai 8 sebanyak 2, maka jumlahnya 16, dan nilai 9 sebanyak 1, maka jumlahnya 9. Kemudian ini semuanya dijumlahkan, lalu dikali silang. Nah, nanti setelah kalian kali silang di sini, nanti kalian akan memperoleh nilai N. Ya, jadi langkah pertama cari dulu N-nya, kemudian nanti setelah N-nya ketemu baru bisa menentukan tengah-tengahnya yang mana, nilai tengahnya yang mana. Silakan ya, selamat mencoba. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Contoh soal 1 untuk modus. Perhatikan di sini masih ada contoh yang tadi ya, yaitu tabel rapot nilai Andre. Tentukan modus dari nilai pengetahuan rapot Andre. Nah, perhatikan nilai pengetahuannya, mana nilai yang paling banyak muncul? Nilai yang paling banyak muncul yaitu nilai 83. Maka modus nilai rapot Andre untuk pengetahuan adalah 83. Gitu. Apakah modus bisa muncul lebih dari satu? Bisa jadi ya. Jadi kalau misalkan ada nilai yang jumlahnya sama, jumlah banyaknya sama, maka kemungkinan modusnya bisa lebih dari satu. Jadi misalkan modusnya yaitu 82 dan 83 karena sama-sama paling banyak yang muncul. Contoh 2.
Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko Sepatuku pada bulan Agustus dari ukuran nomor sepatu 36 sampai 45. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Nah, tentukan mean atau rata-rata, median, dan modus. Lalu, apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Oke, perhatikan. Berdasarkan diagram batang tadi, maka kita terlebih dahulu tentukan nilai rata-ratanya ya untuk membuktikan apakah pernyataan pemilik toko itu benar atau salah. Nah, dari diagram di sini tampak bahwa ukuran sepatu nomor 36 terjual 2, 37 terjual 4, 38 terjual 3, 39 terjual 6, 40 terjual 5, kemudian 41 terjual 12, 42 terjual 15, 43 terjual 10, 44 terjual 8, dan 45 terjual 3. Maka kita masukkan ke rumus rata-rata. Ya, berarti masing-masing dikalikan 36 kali 2, ukuran 37 terjual 4, berarti 37 kali 4, 38 kali 3, dan seterusnya. Maka diperoleh ukuran rata-ratanya yaitu 41,27. Tapi ukuran sepatu kan tidak mungkin koma-komaan ya, jadi kita bulatkan ke bawah. Maka rata-ratanya yaitu 41. Kemudian kita cari median. Median yaitu nilai tengah. Karena yang terjual sepatu total seluruhnya ada 68, berarti 68 kan genap. Nah, 68 dibagi 2 sama dengan 34. Berarti mediannya terletak di urutan ke 34 dan 35. Ya, di antara data ke 34 dan 35. Nah, yang mana nih? Kita lihat dari frekuensinya. 2, ini 4. 2 tambah 4, 6. Ditambah 3, 9. Tambah 6, 15. Ditambah 5, 20. Ditambah 12, 32. Nah, sampai sini sudah 32 sepatu ya. Berarti data ke 33, 34, 35 ini ada di sini, ada di ukuran nomor 42. Maka mediannya yaitu 42. Jadi ukuran sepatu nilai tengahnya yaitu 42. Kemudian modus adalah yang paling banyak terjual. Berarti di sini yang paling banyak terjual lihat dari frekuensinya yaitu ukuran nomor 42. Nah, berarti kalimat pemilik toko tersebut bagaimana? Silakan kalian simpulkan masing-masing ya, lalu kalian tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Nantikan video selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data terdiri dari kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.